Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa belajar tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengatakan di dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seseorang itu untuk dia mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa inginkan hidayah bagi orang tersebut, yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk dia mau mempelajari agama Islam ini. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, faman man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan seseorang tersebut di dalam urusan agamanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari di kesempatan yang telah lalu, yaitu kita akan mempelajari tentang fikhu asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yaitu bagaimana kita berusaha untuk mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana urgensinya seseorang di dalam dia harus mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana seorang hamba itu harus betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, baik itu dengan ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak min ayatin dari ayat-ayat kami yang kami lewatkan kepada kalian semua, tetapi kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan akhirnya tidaklah kalian beriman kecuali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pengenalan kita belum sampai ke derajat bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah, dan justru malah kebanyakan dari kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, di dalam seluruh penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri kalian, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai betul-betul jelas siapa Allah Subhanahu wa taala, yang dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hak. Dan begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh saya telah meninggalkan kalian alal bayda, yaitu di atas terang benderang, lailuha kanahariha, sampai malamnya itu seperti siangnya. Al-haq betul-betul kelihatan. Allah Subhanahu wa taala betul-betul dikenal oleh para sahabat. La yazigu anha ba'di illa halik, yang tidak menyimpang setelahku kecuali seseorang tersebut akan binasa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan juga di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun, kata Allah. Apakah tidak cukup bagi mereka, kami telah menurunkan kepada kalian Alkitab yutla alaihim, yang kitab tersebut dibaca dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan itu semua adalah merupakan bentuk rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya seseorang untuk dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kitab yang ada di hadapan kita ini, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, beliau ketika menjelaskan tentang makanatu manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yaitu kedudukan ilmu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan pentingnya hal tersebut.
Dan beliau menjelaskan tentang keutamaan mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau sebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh beliau, bahwasanya seperti yang sudah kita terangkan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan asyraful ulum. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan semulia-mulianya ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya syaraful ilmi itu bisyarafil maklum. Mulianya sebuah ilmu itu karena mulianya sesuatu yang diilmui. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan semulia-mulianya ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memerintahkan kepada kita untuk kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita betul-betul kenal siapa sih hakikat Rabbul Alamin itu. Siapa sebenarnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan nama-namanya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuahkan sebuah buah yang sangat luar biasa, yaitu akan membuahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membuahkan rasa rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hakikat ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan buah yang sangat luar biasa, yaitu rasa cinta kepada Allah, rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan disebutkan juga bahwasanya pengetahuan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan kunci kebahagiaan seseorang. Kunci kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Dan seberapa besar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar itu pula kebahagiaan yang kita dapatkan. Dan sebaliknya, seberapa sedikit pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu juga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan rasa cinta. Bagaimana kita tidak merasakan cinta kepada Allah kalau kita betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Mannan. Begitu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menjadikan kita itu apa? Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula betapa banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Beliau mengatakan innama yakhsyahu haqqa khasyatihi al ulama al arifuna bihi. Beliau ketika menafsirkan ayat yang ada di dalam surat Fatir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya saja yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Beliau mengatakan hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut adalah para ulama yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil azimil alimi al mausufi bi sifatil kalami al man'uti bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'dham wa akthar. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala seorang hamba pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung
yang maha alim, yang maha mengetahui, yang Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang begitu indah. Tatkala pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih besar dan akan lebih banyak. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Makanya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan inti dari ilmu agama ini. Inti dari ilmu agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Makkiyah itu begitu banyak mengenalkan dirinya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha terus selama 13 tahun memperkenalkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga betul-betul para sahabat itu tumbuh rasa cinta kepada Allah, dan tumbuh rasa takut kepada Allah, dan tumbuh rasa roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apa tadi? Cinta, khauf, dan roja. Ini tiga hal ini adalah merupakan motor penggerak. Tiga hal ini adalah merupakan motor penggerak seseorang itu bisa melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat. Nah, bagaimana seseorang itu harus menumbuhkan tiga hal ini? Satu-satunya jalan yaitu seseorang harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mempermisalkan tiga hal ini, beliau mempermisalkan tiga hal ini dengan seekor burung. Beliau mengatakan bahwasanya rasa cinta di dalam diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bimanzilatir ra'si fit thair. Itu kedudukannya seperti halnya kepala burung. Yang kalau burung itu nggak ada kepalanya, ya nggak akan pernah bisa terbang, nggak akan pernah bisa jalan, dan nggak akan pernah bisa bergerak. Sama seperti itu juga perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita nggak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di masjid ini, itu nggak bisa dipungkiri, itu semua didasari karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan mau bapak-bapak ibu-ibu duduk di majelis ilmu. Nggak akan mau seseorang itu mau melakukan sholat, nggak akan mau seseorang itu mau melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena didasari rasa cinta, makanya apa? Adanya yang namanya pergerakan. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mempermisalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bimanzilati janahaini fit thair. Yaitu apa? Kedudukannya sama seperti halnya kedudukan dua sayap di burung. Yang kalau burung tersebut tidak ada sayapnya, nggak akan juga bisa terbang. Makanya tiga hal ini, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini betul-betul yang harus betul-betul kita kelola di dalam hati kita. Ini harus betul-betul kita perhatikan, dan harus betul-betul kita tumbuhkan di dalam hati kita. Bagaimana rasa cinta kepada Allah tumbuh, rasa pengharapan kepada Allah tumbuh, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tumbuh. Kalau ini nggak bisa tumbuh di dalam hati kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak akan pernah bisa untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiga hal ini adalah merupakan motor penggerak di dalam tubuh kita. Pernah contoh yang sangat real di dalam kehidupan kita, bagaimana cara menumbuhkan kita tiga hal ini, yaitu dengan cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah saya mendapatkan contoh dari Ustadz Abu Izzi hafizahullah ta'ala. Beliau mencontohkan dengan kisah yang sangat real bagaimana
rasa cinta dan rasa takut dan rasa pengharapan ini tumbuh, yaitu ketika terjadi apa? Corona kemarin. Ketika terjadi corona, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seluruh manusia dengan wabah corona ini. Bagaimana ketika wabah corona ini terjadi? Kan begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang berusaha untuk mencari tahu tentang wabah corona. Baik itu melalui internet, baik itu melalui tanya ke dokter, ataupun dengan seluruh wasilah-wasilah yang ada. Berusaha untuk mencari tahu. Berusaha untuk mencari tahu sifatnya seperti apa, bahayanya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kalau kena obatnya seperti apa. Akhirnya apa? Akhirnya tumbuhlah rasa takut di dalam hati. Rasa takut tumbuh di dalam hati karena apa, Pak? Karena mengetahui kan, oh ternyata bahaya. Oh ternyata ciri-cirinya seperti ini. Tumbuh rasa takut. Tumbuh rasa mengharap supaya nggak kena. Dan karena rasa cinta kepada dirinya sendiri, akhirnya apa? Timbul sebuah perbuatan. Makanya ketika kita mengetahui secara detail tentang corona, akhirnya apa? Ketika corona kemarin, manusia nggak keluar rumah, ya kan? Muncul gerakan karena cinta kepada dirinya sendiri. Akhirnya pakai masker, akhirnya social distancing, akhirnya pakai hand sanitizer. Keluar rumah betul-betul menjaga dirinya. Itu semua diawali karena apa? Karena makrifat, karena pengenalan terhadap corona tersebut. Karena pengenalan terhadap corona, akhirnya rasa cinta kepada dirinya tumbuh, takut di dalam dirinya tumbuh, pengharapan kepada dirinya untuk sehat itu tumbuh. Nah, sama seperti ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah? Bagaimana kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu sedikit, begitu minim pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penting sekali pembelajaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau di kitab Fiqhu Asma'illahi Ta'ala Al-Husna ini, beliau merangkum fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Beliau merangkum keutamaan belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 8. Saya bacakan. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak, innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarakun. Sesungguhnya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ilmu yang berkah. Azizul fawaid, yang ghazirul fawaid, yang faedahnya itu begitu banyak. Wa mutanawwi'us thimari wal athar, yang bermacam-macam buahnya dan atharnya bagi seorang hamba. Wa yatajalla lana fadlu hadzal ilm, dan begitu nampak kepada kita semua keutamaan ilmu ini. Wa azimu naf'ihi min khilali umurin adidah, akan nampak keagungan dan manfaat ilmu ini, dan begitu banyak manfaatnya. Yang pertama beliau menyebutkan anna hadzal ilma asyraful ulum, anna hadzal ilma asyraful ulumi, bahwasanya ilmu ini adalah merupakan keutamaan ilmu. Yang paling mulia di antara ilmu-ilmu adalah merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita jelaskan tadi di awal. Kemudian asani, yang kedua yang beliau jelaskan, yaitu apa? Anna ma'rifatallah wal ilma bihi tad'u ila muhabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu. Bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan rasa cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tumbuh rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan seluruh amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala.
Kemudian yang ketiga, salisan, yang disebutkan termasuk di antara faedah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu annallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang kalau seorang hamba itu melakukan konsekuensi dari pengenalannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min lawazimi kamalihi, dan ini adalah merupakan apa? Konsekuensi pengenalan seseorang kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus mengamalkan konsekuensi pengenalan tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Jamil, yuhibbu jamal. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama indah, dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan yang namanya keindahan. Allah Subhanahu wa taala alimun yuhibbul ulama. Allah maha alim, dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan ulama, orang-orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala muhsin, maha baik. Ya Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala qawi, senang dengan orang-orang yang beriman yang kuat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ilaihi. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Afuun. Allah Subhanahu wa taala senang kalau ada seorang hambanya yang apa? Suka memaafkan juga, dan seperti itulah dan seterusnya. Makanya penting bagi kita untuk kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita bisa menjalankan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi tis'u wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya. Para ulama ketika menyebutkan ahsaha itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi apa? Ahsaha itu adalah orang yang memahami, orang yang menghafalnya, dan orang yang menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak kaum muslimin yang hafal 99 nama. Bahkan dibuat apa? Wiritan kan kayak gitu. Bahkan dibuat zikir. Tapi kalau cuma hanya dibuat wiritan dan dibuat zikir, tidak pernah menjalankan konsekuensinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahsaha itu adalah orang-orang yang mereka menjalankan apa? Konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, beliau mengatakan annallaha ta'ala khalaqal khalqa wa awjadahum minal adami wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi liya'rifuhu wa ya'buduhu. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang belum ada menjadi ada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, dan diatur alam semesta ini tujuannya untuk satu, Pak Bu, supaya kita kenal sama Allah. Karena kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu, kata Allah. Ini lam litta'lil kalau dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya, yaitu 7 lapis. Tujuannya untuk apa, kata Allah Subhanahu wa taala? Lita'lamu, kata Allah, supaya kalian mengetahui. Ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Supaya kita tahu siapa sih Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi,
Siapa yang mendatangkan matahari dari timur kemudian terbenam di barat? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kulli syai'in qadir, yang mampu atas segala sesuatu, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tujuannya untuk itu. Tapi betapa banyak kita ngelihat matahari, ya wis gitu-gitu saja. Tiap hari, tiap pagi kita kadang ngelihat matahari. Pernah enggak terbetik dalam hati ketika matahari tumbuh, ya Allah, Allah yang menjalankan itu. Ketika matahari terbenam, pernah enggak terbetik dalam hati kita, oh Allah yang menjalankan hal tersebut sehingga terbenam, sehingga tumbuh pengagungan dalam hati kita. Kita itu banyak lalainya, Pak Bu. Kita itu banyak lalainya. Langit, padahal kita cuma dangak. Kita cuma melihat ke atas, ngelihat langit ke atas, ya Allah, langit yang begitu luasnya, tidak ada tiangnya, bi ghairi amadin tarawnaha, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa tiang yang engkau lihat, dan langit gak ada retak-retaknya, Bu. Ya kan? Langit gak ada retaknya, kemudian gak ada tiangnya. Pernah gak kita mikir, ya Allah, Allah Maha Agung, luar biasa, kita ini makhluk yang lemah. Saya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kita cuma lihat langit, cuma mendung, warpe udan, masukkan jemuran. Itu aja yang kita pikirkan. Kan seperti itu. Kita kadang langit yang cerah kemudian tiba-tiba menjadi mendung, mikir, ya Allah, Allah lah yang mendatangkan hal tersebut. Ketika hujan turun, pernah enggak kita mikir Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hal tersebut? Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau melihat ayat-ayat Allah, Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Waqiah, kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan air yang dari atas itu asin, gitu kan? Bagaimana menurut kita semua kalau Allah turunkan asin, padahal air tersebut bermanfaat buat kita? Tapi kita jarang mikirnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an itu ngajak kita mikir. Ngajak kita mikir. Kita itu banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa enggak mikir? Kenapa enggak dicerna? Kenapa enggak dipikirkan? Kita itu subhanallah banyak lalainya untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah? Bagaimana kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Tak heran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu, mereka itu rasa takutnya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Kenapa? Pengenalan mereka kepada Allah itu luar biasa. Abu Bakar, Umar itu orang kerasnya orang. Tapi kalau nangis bisa sampai bekas, gitu loh. Para sahabat kalau nangis, Abu Darda diceritakan kalau beribadah kepada Allah seperti apa. Para sahabat kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Itu bukan karena tiba-tiba ujuk-ujuk beribadah seperti itu, enggak. Itu semua didasari karena pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Akhirnya apa? Tumbuh syukurnya kepada Allah, tumbuh takutnya kepada Allah, tumbuh tawakalnya kepada Allah, tumbuh pengharapannya kepada Allah, apalagi tumbuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka enggak kenal lelah untuk beribadah itu, para sahabat enggak kenal lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Sampai disebutkan kalau Rasulullah salat malam itu siapa? Hampir-hampir saya punya pengen meninggalkan Rasulullah salat malam gitu kan. Karena terlalu lamanya, habis baca Al-Baqarah, habis itu baca Al-Imran, kemudian baca An-Nisa. Kenapa kok para sahabat itu enggak punya lelah di dalam beribadah? Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nyaman hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru baca, maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita baru baca Al-Qur'an 10 menit saja, wis tingak-tinguk kan seperti itu kan? Yang dibuka HP lagi kan seperti itu. Tapi subhanallah, kita ngobrol sama pasangan, ngobrol sama bapak atau ngobrol sama ibunya, gitu kan, suami istri ngobrol, bu yang ngobrol 2 jam juga gak terasa nikmat. Kenapa? Karena didasari rasa cinta, ya kan? Bahkan kalau bapaknya gak sehari aja gak ngajak ngobrol, gimana? Gelisah kan seperti itu. Ibunya juga sehari gak ngajak ngobrol, ya gelisah. Kita kadang 3 hari nggak buka Al-Quran, ya tenang-tenang saja kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sebenarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Ini yang harus kita sadari.
Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah, cuma kita ngerasa bahwasanya kita wis wong hebat. Kita ngerasa bahwasanya iman kita luar biasa. Padahal apa? Padahal kalau kita betul-betul mengoreksi diri kita sendiri, betul-betul kita itu jauh dari standar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk seorang hamba. Maka inilah tujuannya. Kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lita'lamu. Ini lamnya lam lit ta'lil, tujuan. Alasan Allah Subhanahu wa taala nyiptakan langit, bumi, dan Allah Subhanahu wa taala atur semuanya itu tujuannya lita'lamu, supaya kita tahu, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita kenal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya apa? Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan itulah tujuan diciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian termasuk di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang kelima, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Anna ahada arkanil iman as-sittah, bahwasanya salah satu rukun iman yang 6, yaitu iman kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rukun iman yang 6, yaitu kita mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rukun iman yang 6 itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah merupakan afdaluha wa ajalluha wa asluha. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada Allah, itu adalah merupakan rukun yang paling besar, yang paling agung. Yang paling agung. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara rukun iman ada 6 kan ya, Bapak Ibu? Hafal kan? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman terhadap kitab, iman terhadap qada dan qadar, iman terhadap yaumul akhir. 6. Sebenarnya 5 yang tersisa itu mengenalkan siapa sih? 5 yang tersisa itu sebenarnya balik-baliknya, ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Kenapa kok kita disuruh beriman terhadap Rasul? Karena Rasul ini jelaskan tentang Allah. Kenapa kok kita disuruh beriman terhadap kutub? Kitab. Karena kitab ini jelaskan tentang Allah. Kenapa kok kita beriman terhadap qada dan qadar? Dikira qada dan qadar cuma berkaitan dengan masalah saya beriman terhadap qada dan qadar gitu saja? Enggak. Pada hakikatnya qada dan qadar itu beriman terhadap perbuatannya Allah. Beriman terhadap perbuatannya Allah. Karena qada dan qadar itu kan perbuatannya Allah. Ya kan? Apa yang Allah telah tentukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, itu kan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman terhadap yaumul akhir, tentang balasan, orang yang baik masuk surga, orang yang buruk akan masuk neraka, itu kan beriman tentang perbuatan Allah, tentang keadilan Allah nanti. Ketika kita beriman terhadap para malaikat, kita juga beriman tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beriman yang paling penting yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang semua orang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ngaku beriman kepada Allah. Saya yakin gak ada orang muslim pasti kamu beriman kepada Allah. Iya, saya beriman kepada Allah. Tapi jalankan gak konsekuensi dari iman kepada Allah tersebut? Jalankan apa tidak konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih jauh kaum muslimin dari hal tersebut. Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, itu harus beriman terhadap 4 hal. Yang pertama, harus iman terhadap wujudnya Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang kedua, dikatakan beriman kepada Allah, yaitu kita beriman terhadap rububiyahnya Allah. Bahwasanya dialah Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kemudian yang ketiga, disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan uluhiyahnya Allah. Maksudnya apa? Bahwasanya dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi.
yang untuk kita meminta kepadanya, yang kepadanya kita bertawakal, mengharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yaitu kita kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering enggak nyebut nama Allah? Sering toh? Ya Allah. Apa artinya ya Allah? Allah apa artinya? Ada yang tahu artinya Allah, Pak? Kita kan sering nyebut Allah gitu kan. Bahkan kita sering ya nyebut Allah itu sering sekali gitu. Tapi terkadang kita nggak menjalankan. Jangankan menjalankan, bagaimana kita mau menjalankan konsekuensinya? Makna dari kalimat Allah saja terkadang kita nggak tahu, gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu harus betul-betul kita kenali. Supaya apa? Rukun iman kita yang paling pertama dan yang paling agung, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Betul-betul bisa kita jalankan konsekuensinya. Jangan sampai, saya ingatkan kembali, kayaknya dulu di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah merupakan senior hidayah kita. Orang Yahudi itu adalah senior hidayah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul kepada mereka. Dikenalkan Allah kepada mereka, tapi mereka enggak bisa kenal dengan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, kata Allah. Jangan kalian seperti mereka, wala takunu kalladzi. Jangan engkau menjadi seperti mereka. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu? Nasullah, mereka enggak kenal dengan Allah. Mereka enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kitab turun, rasul ada. Tapi enggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita, Nabi Muhammad juga diutus. Ustadz banyak. Gitu. Al-Quran saya yakin di HP-HP ada, di rumah-rumah ada. Tapi dengan adanya Al-Quran, dengan adanya seorang guru, dengan adanya pewarisnya para anbiya, kita nggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita akan menjadi orang yang selamat kalau kita mengikuti jalannya orang-orang Yahudi, yang mereka Yahudi ini adalah merupakan senior kita di dalam hidayah dan mereka gagal di dalam hidayah. Ingat, Yahudi gagal di dalam hidayah karena mereka nggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita, kesempatan kita, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti halnya orang-orang ya Yahudi yang kita gagal juga nantinya di dalam hidayah, dan nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan merugi. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian disebutkan faedah yang ke-6 oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha. Bahwasanya apa? Mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan aslul asya', yaitu apa? Pokok dari segala sesuatu semuanya. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifati yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkami li'annahu subhanahu wa ta'ala la yaf'al illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan pokok dari segala sesuatu. Karena sesungguhnya beliau mengatakan, orang kalau betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengetahuan, akhirnya apa? Dia selalu berdalil dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik itu kejadian-kejadian yang ada di bumi, yang ada di langit, semua itu apa?
semua itu adalah merupakan asar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita betul-betul kenal dengan Allah, ada kejadian sesuatu kita akan, oh ya, ini asar dari nama Allah ini. Ada sesuatu yang terjadi, oh ini asar dari nama Allah ini. Ada sesuatu yang terjadi, oh ini asar dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seseorang betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin sesuatu terjadi di muka bumi ini keluar dari muqtada asma'illahi wa sifatihi. Semua apa? Semua adalah merupakan bentuk konsekuensi dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh yang disebutkan yaitu apa? Beliau mengatakan anna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihatun. Wa min arbahiha sukunun nafsi wa tuma'ninatil qalbi wa insirahi sadr. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan jual beli yang sangat menguntungkan. Jual beli yang sangat menguntungkan. Termasuk di antara keuntungan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik itu nama-namanya maupun sifat-sifatnya, seseorang akan mendapatkan apa? Ketenangan jiwa. Seseorang itu akan mendapatkan apa? Ketenangan jiwa. Hatinya juga akan tenang, dadanya juga akan lapang. Dan nantinya kalau seseorang itu akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar yaitu seseorang dia akan mendapatkan nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan mendapatkan apa? Nikmat yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Serindu-rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nikmatnya ahlu surga itu? Nikmatnya ahlu surga apa Pak yang paling nikmat? Melihat wajah Allah. Nikmat ahlu surga yang paling nikmat itu adalah merupakan melihat wajah Allah. Kenapa? Karena mereka itu sudah merindukan sejak di dunia, itu sudah rindu pengen ketemu sama Allah. Bagaimana kalau antum sudah rindu sama seseorang, kalau ketemu bagaimana bahagianya? Mbok ya ada makanan enak, ada minuman enak. Kalau antum ketemu, tiba-tiba antum ketemu sama orang yang antum rindukan, subhanallah, antum berdiri tinggalkan semuanya, kan seperti itu. Kenapa? Karena betul-betul merindukan seseorang dan ketemu dengan yang dirindukannya. Cuma pertanyaannya sekarang, kita rindu nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Kita bisa rindu nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu karena betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu rindunya luar biasa kepada Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir-akhir hayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi, mau ditambah umurnya atau mau sudah selesai. Apa yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rafiqul A'la, kan seperti itu. Sudah selesai, saya sudah rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini kehidupan capek. Dunia ini kehidupan capek. Saya pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Anas bin Nudair, salah seorang sahabat yang dia betul-betul sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika peperangan Badar enggak ikut, akhirnya apa? Akhirnya Anas bin Nudair ngikuti peperangan Uhud. Ketika melihat dan dikabarkan Rasulullah sudah meninggal, apa yang dikatakan oleh Anas bin Nudair? Mutu ala mauti rasulikum. Matilah kalian seperti matinya Rasul. Kalau Rasulullah sudah meninggal, apa yang kalian mau perbuat? Hingga akhirnya Anas bin Nudair mengatakan, wallahi inni la asyummu raihatal jannah min wara'i Uhud. Demi Allah, saya sudah mencium bau surga di belakang gunung Uhud. Terbang dia, lari ke pasukan kaum musyrikin, bunuh lebih dari 80 pasukan. Sehingga akhirnya dia terbunuh. Dan begitu banyak para sahabat dahulu ketika perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada mereka ketika ayo mau perang, antum duluan, kan enggak kayak gitu. Meskipun urusannya taruhannya nyawa, mereka senang. Kenapa? Saya mati, saya ketemu zat yang saya cintai. Ketika saya meninggal, saya ketemu sama zat yang saya rindu-rindukan.
Saya akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa penyakit akhir zaman ini, penyakit akhir zaman disebutkan oleh Rasulullah apa? Al-wahnu, kan seperti itu. Iya Pak. Pernah dengar ya Ibu-ibu, penyakit akhir zaman yang menimpa kaum muslimin itu penyakit al-wahn. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa itu wahn?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia, takut mati. Nah, itu penyakit kita. Kenapa kok kita begitu cinta terhadap dunia? Karena kita nggak kenal Allah. Kenapa kok kita begitu takut mati? Kita nggak kenal Allah. Kalau dahulu para sahabat dibalik, mereka itu dunia biasa karena tahu dunia rendahan, dunia tidak ada apa-apanya, dunia itu hanya lewat. Tapi mereka nggak ada takut-takutnya mati. Kenapa? Karena tahu dengan kematian tersebut saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka nggak takut mati? Karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dengan umat kita di zaman kita sekarang ini betul-betul terbalik. Pengenalan para sahabat kepada Allah begitu tinggi, pengenalan mereka terhadap dunia begitu rendah. Dunia itu di mata para sahabat. Sehingga muncul pada diri para sahabat itu apa? Pengen ketemu Allah, dunia gak dicintai sama mereka. Kita enggak, kita sebaliknya. Pengenalan kita terhadap dunia, subhanallah, detail. Pengenalan kita secara dunia begitu detail. Mobil detail, rumah detail, istri detail, anak detail. Makanya kalau mau meninggal sakit yang dipikirin, duh anakku piye? Aduh istriku nanti gimana? Aduh nanti seperti apa? Itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena kita kenalnya begitu detail terhadap dunia ini. Kalau para sahabat dahulu kalau mau meninggal ya sudah, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin istri, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki anak. Terkadang kita subhanallah belum meninggal aja sudah mikirin gimana kalau saya meninggal, hartanya sudah ditumpuk buat anaknya supaya anaknya nanti hidup apa? Hidup nggak susah. Lupa kalau Allah juga sudah menjamin. Kan seperti itu. Nah, karena hal yang seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan apa? Disebutkan di sini tijaratun robihatun, yaitu apa? Perdagangan yang sangat menguntungkan. Paling ndak yang pertama kali yang akan dia dapatkan apa? Sukunun nafs, yaitu apa? Tenang jiwanya. Kita itu nggak tenang jiwanya karena mikirin yang akan datang, piye nanti, lupa sama Allah Subhanahu wa taala kalau Allah yang Maha menjamin. Kalau para sahabat dahulu nggak pernah mikirin piye nanti, sekarang saya beribadah, saya bisa makan, ya saya tegakkan punggung saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu para sahabat. Makanya para sahabat nikmat, hidupnya nikmat gitu loh. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang man asbaha mu'afatan fi jasadihi, kan gitu kata Rasulullah. Barang siapa yang di pagi harinya jasadnya dikasih sehat, kan? Kemudian ada qut yaumihi, ada makanan pada hari itu, kan seperti itu. Maka apa? Dia seperti halnya mulukud dunia, kan seperti itu. Sudah seperti apa? Rajanya dunia, sudah nikmat. Kita makanan sebulan depan aja masih ada, gitu kan? Di ATM uang sampai setahun ke depan masih ada, itu pun untuk beribadah males-malesan. Dipikirin untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ibadahnya terus kita kesampingkan. Dan ini semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita nggak tenang, terus kurang. Itu semua berawal dari adamu ma'rifatillah, nggak kenal dengan Rabbul Alamin, nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian termasuk di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yaitu apa? Annal ilma bi asma'illahi wa sifatihi huwal waqi minaz zalali wal muqili minal atharati wal fatihi li babil amali. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini akan menjaga kita dari yang namanya kesalahan, menjaga dari yang namanya ketergelinciran. Bagaimana tidak?
Kalau kita kenal bahwasanya Allah Alim, Allah Sami, ya kan? Allah Basir, kita mau tergelincir di dalam dosa. Kalau kita kenal sama Allah, dijaga ya Allah, Allah yang Maha mengetahui. Kan seperti itu. Kalau seseorang mau gibahin temennya, waduh, teringat kan? Allah Sami, Allah Maha mendengar. Nggak jadi gibahin temennya. Kalau seseorang mau berbuat maksiat, ingat Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, berhenti dia kan dari apa? Dari berbuat maksiat. Tapi kalau seseorang nggak kenal dengan Allah, dia mau berbuat maksiat, ya bermaksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Orang-orang yang dia melakukan melakukan sesuatu yang fahish, melakukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, pasti itu dibangun di atas jahalah, pasti dibangun di atas kebodohan. Meskipun apa? Meskipun dia hafal Quran, meskipun dia hafal hadis, berarti dia lagi bodoh, lagi nggak kenal dengan Allah ketika seseorang itu berbuat apa? Berbuat maksiat. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika berbicara kepada saudara-saudaranya, antum baca surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengatakan qala ana Yusuf wa hadza akhi, gitu kan? Ketika sudah ketika sudah mengakui bahwasanya dirinya Yusuf dan ini adalah saudaraku. Nabi Yusuf alaihi salam pakai ibarah yang sangat luar biasa ketika mengatakan kepada saudara-saudaranya, id antum jahilun. Ingat enggak engkau apa yang engkau lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika engkau jahil? Padahal saudara-saudara Nabi Yusuf itu anaknya Nabi. Mereka juga tahu kebaikan, tahu keburukan. Tapi ketika dia berbuat zalim kepada Nabi Yusuf dan kepada saudaranya, Nabi Yusuf mengibarahkan, mengungkapkan kepada mereka saudara-saudaranya itu apa? Id antum jahilun, ketika engkau dalam keadaan bodoh. Karena memang orang maksiat itu adalah orang yang paling bodoh. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah orang yang paling bodoh. Ketika itu dia lupa dengan Allah. Ketika itu dia nggak kenal dengan Allah. Ketika itu dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bahwasanya pengenalan yang kuat kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu al-waqi minaz zalal, akan menyelamatkan seseorang itu dari yang namanya ketergelinciran. Kemudian apa? Wal fatih libabil amal, dan seseorang itu kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu akan membukakan pintu-pintu seseorang untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala Muhsin, Maha baik. Akhirnya kita beramal. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakir, Maha mensyukuri. Akhirnya kita pengen beramal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakir? Kita beramal sedikit dilipat gandakan begitu banyaknya. Kan begitu luar biasa kalau kita kenal. Akhirnya seseorang kalau kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali apa? Pasti seseorang itu akan mengamalkan. Meskipun apa? Tabassum fi wajhi akika shadaqah. Meskipun kita hanya senyum, kan seperti itu. Meskipun kita hanya menghilangkan halangan di tengah jalan. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakir dan kita kenal Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Subhanallah, enggak ada perbuatan sekecil apapun dari yang namanya kebaikan pasti kita akan lakukan. Kapan itu bisa kita lakukan? Ketika kita kenal dengan nama Allah Syakir. Tapi kalau kita enggak kenal dengan nama Allah, biasa-biasa saja. Biasa saja. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syakir, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Mannan. Kalau kita kenal dengan nama-nama tersebut, subhanallah, kita akan semangat Pak untuk berbuat kebaikan. Dan itu yang Allah perintahkan. Makanya Allah mengatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kata Allah. Berbuatlah kebaikan meskipun kebaikan itu sedikit. Supaya apa? Supaya engkau beruntung, karena kebaikan yang sedikit itu kalau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dilipat-lipat gandakan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mu'inu ala sabr. Orang kalau kenal terhadap nama-nama dan sifat Allah akan membantu untuk bisa menjadi orang yang sabar. Bisa membantu untuk menjadi orang yang sabar. Seseorang kenal dengan nama Allah seumpamanya Asy-Syafi, gitu kan? Allah adalah zat yang maha
Menyembuhkan. Dia dalam keadaan sakit. Kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, dia tenang hatinya. Tenang, oh Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Allah adalah zat yang maha menyembuhkan. Dialah Allah, kalau mau menyembuhkan dengan cara apapun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub saja yang bertahun-tahun itu cuma disuruh mandi pakai air, ternyata obatnya nggak jauh. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyembuhkannya. Makanya disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang itu betul-betul kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti contohnya Asy-Syafi, seseorang itu akan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dan tidak ada obat yang paling mujarab bagi orang sakit kecuali ridho. Orang sakit itu ngerasa sakit karena nggak ridho kan dengan qada dan qadarnya Allah. Coba kalau dia kena sakit terus dia ridho, alhamdulillah, saya diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, nggak akan pernah merasa sakit. Dia akan nikmati perjalanan itu. Orang bisa seperti itu kapan, Pak, Bu? Bisa seperti itu kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan hakikat dunia, ya terus-terusan seseorang itu yang mengeluh, ya kurang, ya kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini termasuk diantara faedah seseorang kenal dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala beliau mengatakan, fahadhihi jumlatun minal asbabil azimati ad-dalati ala fadlil ilmi bi asma'ihi wa sifatihi wa syiddati hajatil ibadi ilaihi. Beliau mengatakan ini beberapa faedah dari sebab-sebab yang agung yang menunjukkan tentang apa? Keutamaan ilmu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebutuhan seorang hamba untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan yang sangat mendesak. Bal laisa hunaka hajatu a'dhamin min hajatil ibadi ila ma'rifati rabbihim. Bahkan di sana tidak ada kebutuhan yang lebih besar dari kebutuhan seorang hamba untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan dia, yang mengatur dia, yang memiliki dia, yang memberikan rezeki kepada orang tersebut. Maka pengenalan inilah yang harus betul-betul kita berusaha untuk kita kenali Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada pengaruhnya terhadap perubahan alam semesta ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Langit, bumi, itu semua ketika ada perubahan, ada terjadi sesuatu, itu semua karena asar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, seseorang itu kalau pengen kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua hal. Yang pertama, beliau mengatakan an-nadhru fi maf'ulatihi. Lihat objek-objeknya. Kita harus melihat objeknya nama dan sifat Allah itu apa? Ya ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian pergerakan-pergerakan yang alam semesta ini kan maf'ul semuanya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu apa? Memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mulai pertemuan yang akan datang, karena Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah taala beliau menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala semuanya indah. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya dengan jumlah, dengan jumlah. Kemudian di sana ada orang-orang yang mereka tergelincir di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua insyaallah akan kita lewati, dan insyaallah kita akan langsung masuk ke nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Jadi kita insyaallah di pertemuan yang akan datang kita langsung bahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu
nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberi nama dirinya sendiri dengan nama apa? Allah. Ya kan? Allah memberi nama dirinya sendiri dengan nama Allah. Kita akan mempelajari apa maknanya, apa konsekuensinya, dan bagaimana cara kita melakukan konsekuensi tersebut di dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Insya Allah kita akan membahas satu-satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Ternyata nama Allah itu ada sekeliling kita. Nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 nama itu ternyata terus bergulir di sekeliling kita. Oh, sebab di sini, oh ternyata di sini ada nama Allah ini, di sini ada nama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kalau seseorang enggak bisa memahami hal tersebut, ya kenal dengan nama Allah cuma dibuat wiritan, cuma dibuat zikir, tapi tidak bisa menjalankan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.